Belakangan ini kita sering melihat atau sering dipertontonkan oleh kejadian-kejadian yang kurang mengenakan. Khususnya yang ramai sekarang adalah tentang kejadian oknum-oknum yang ada di dalam tubuh kepesantrenan. Nah, sebagai seorang santri, gue juga sering melihat bahwa memang masih terdapat berbagai macam problem yang ada di dalam lingkungan kepesantrenan. Nah, dari berbagai macam problem yang ada, hari ini gue akan menyoroti salah satu problem, yaitu problem pengkultusan terhadap sosok guru. Nah, problem ini ditunjukkan oleh berbagai macam kejadian yang sempat juga diberitakan oleh media-media, di mana sekelompok santri atau sebagian dari santri yang membela gurunya secara mati-matian, padahal gurunya itu tidak hendak atau tidak menghendaki untuk dibela. Juga ada kejadian di mana santri atau murid-murid membela gurunya, membenarkan kelakuan gurunya, padahal jelas perbuatan gurunya itu melanggar norma agama dan norma sosial. Nah, disclaimer dulu bahwa di sini gue berbicara sebagai seorang santri juga yang menempuh pendidikan pesantren selama 6 tahun di salah satu pondok yang ada di kota Tasikmalaya. Pondok gue pondok tradisional yang lekat juga dengan pembahasan ini. Jadi izinkan gue untuk memberikan pendapat. Nah, fenomena-fenomena yang sering kita lihat ini menunjukkan bahwa memang terdapat kesalahpahaman dalam mengartikan adab kepada seorang guru. Kadang bentuk-bentuk penghormatan yang selalu dibesar-besarkan itu selalu dibenarkan dengan kata adab gitu. Nah, dan gue juga sadari bahwa memang sebagian dari kita juga mungkin tidak tahu apa makna adab itu yang sebenarnya dalam ajaran kita, sehingga melewati batas adab tersebut menimbulkan fanatisme yang berlebihan. Untuk menjawab permasalahan ini, jelas kita harus mengetahui atau kita harus memahami makna adab itu sendiri. Hal tersebut bisa kita lihat atau kita bisa pelajari melalui pengamatan kita terhadap proses pembelajaran atau proses pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Hal yang pertama, menurut gue yang mesti kita benar-benar pahami bahwa menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban personal. Adalah sebuah upaya untuk mencukupi dahaga akal kita, mencukupi kelaparan akal kita dan kelaparan mental kita juga gitu. Jadi ini kebutuhan yang personal. Nah, mencari ilmu merupakan sebuah kewajiban yang nantinya akan mendorong kita, akan mengantarkan kita kepada sebuah kebenaran hakiki. Nah, dalam proses menuntut ilmu, dalam proses kita mencari atau menemukan sebuah kebenaran, diperlukan kesiapan akal yang mumpuni, kesiapan untuk membaca, kesiapan untuk mendengarkan, dan kesiapan untuk bertanya. Tiga ini yang sering kita lupakan. Bahwa dalam menuntut ilmu, para sahabat selalu bersiap untuk mengosongkan hati, mendengarkan secara serius apa yang disampaikan Nabi, bahkan ketika para sahabat belum memahami secara benar atau memahami secara menyeluruh, mereka tidak ragu untuk bertanya kepada Nabi. Nah, hal tersebut ditunjukkan oleh berbagai macam cerita-cerita yang tercantum dalam kitab-kitab atau dalam hadis-hadis yang kalian sendiri sebagai seorang santri sebetulnya bisa kalian pelajari. Nah, proses pembelajaran seperti inilah yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai seorang santri, bahwa adab kepada seorang guru itu tidak menutup diri kita untuk mengekspresikan rasa ingin tahu kita secara sungguh-sungguh, bahkan dengan bertanya kepada guru kita. Bertanya kepada seorang guru secara kritis bukan pelanggaran etik, bukan juga pelanggaran norma gitu. Nah, bahkan bertanya kepada guru merupakan bentuk ekspresi keseriusan kita dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Nah, kadang di sisi lain justru pertanyaan-pertanyaan dari muridlah yang guru-guru harapkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah proses pembelajaran yang seperti itu bisa mengantarkan kita kepada sebuah makna adab yang sejati? Jawabannya adalah ya, bahwa ketika kita mempelajari ilmu, ketika kita benar-benar serius untuk mencari tahu apa yang belum kita ketahui, maka itu kemudian akan mengantarkan kita kepada sebuah kepuasan. Kepuasan bahwa rasa ingin tahu kita tercukupi. Kepuasan bahwa kehidupan kita akan berlangsung secara baik karena kita telah mendapatkan petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh para guru.
Ketidaktahuan atau kebodohan merupakan satu hal yang akan memadaratkan kita di kemudian hari. Maka rasa ingin tahu kita yang tercukupi melalui apa yang diajarkan oleh guru-guru kita merupakan sebuah kepuasan yang luar biasa. Nah, dari sinilah ada muncul bahwa ketika kita puas, kita akan merasakan rasa terima kasih yang besar kepada seorang sosok guru. Nah, itulah ada merupakan ekspresi terima kasih kita, ekspresi penghormatan kita terhadap sosok guru, karena gurulah yang telah memberikan kepuasan akal yang sebelumnya tidak kita rasakan. Nah, sekarang saya mencoba bertanya, apakah ekspresi penghormatan kita terhadap sosok guru, membelanya kita secara mati-matian kepada guru, adalah merupakan bentuk rasa terima kasih kita karena kita tidak tahu menjadi tahu? Adalah sebuah hal yang disayangkan jika kita menghormati satu sosok secara buta, bukan karena kebenaran tetapi karena sosok tersebut merupakan identitas atau bagian dari kita, bagian dari komunitas kita. Penghormatan seperti ini tidak jauh bedanya dengan penghormatan kepada satu sosok pemimpin yang ada dalam lingkungan geng atau gangster. Nah, apa bedanya seperti itu? Gitu kan? Jadi itulah kenapa saya simpulkan bahwa kejadian-kejadian yang kurang mengenakan ini saya sebut dengan istilah fanatisme, yaitu ekspresi pengkultusan kepada sebuah hal atau sebuah sosok atau satu sosok, di mana benar atau salahnya sosok tersebut tetap kita bela mati-matian. Dalam kesempatan ini gue bukan mau berbicara tentang kita sudahlah jangan beradab kepada guru, sudahlah jangan menghormati kepada guru. Bukan demikian yang ingin gue sampaikan. Akan tetapi gue ingin mencoba untuk memposisikan ajaran yang kita anut ini benar-benar berada dalam garis tengah atau garis moderat. Dan itulah yang sebenarnya guru-guru kita hendaki, bahwa tidak ada sebuah hal yang harus dilakukan secara berlebihan.